Jadi ini contoh. Karena itu, nah itu satu dimensi ilahiyah. Dan kita harus selalu melihat dimensi ilahiyah tadi. Yang kedua ada dimensi atau yang disebut dengan orientasinya pada ananiah, ana atau aku. Keakuan tadi. Pada keakuan tadi itu ada pengaruh di situ. Pengaruh dari hawa nafsu ya, dorongan instinktual id tadi, yang dia berorientasi pada kenikmatan dan kepuasan hidup, sama itu dengan syahwat hawa nafsu dalam Islam, yang dia sepenuhnya untuk mengejar kemegahan hidup di dunia. Kita berusaha untuk tak terperangkap ke situ. Nafsu tadi, dorongan-dorongan insting tadi dia berjalan normal, tak kebablasan, tidak berlebihan, hanya sekadar untuk kita bisa survival tadi. Ya. Dan yang kedua adalah ada di situ yang disebut dengan penyakit hati. Kalian udah sebut ya kan? Penyakit hati tadi, yang juga dia merupakan satu tantangan buat manusia. Karena apa itu penyakit hati tadi? Dia muncul karena orientasi pada aku yang berlebihan. Melupakan dimensi ilahiyah. Ya. Pada akunya tadi apa? Pokoknya aku lah. Aku hebat, aku berlebih ya Pak. Itu orangnya disombong ya kan? Takabur. Nggak ada yang bisa menyaingi aku. Itu takabur ya kan? Oh, nggak boleh ada orang lain lebih dari aku. Itu asa dengki, ya kan? Kemudian, oh ya ini kan punya aku. Ngapain juga ngasih orang lain? Itu kikir. Oh ya orang lain kok nggak boleh. Kok orang lain lebih banyak. Aku harus lebih banyak dari yang lain. Sama. Aku punya kesempatan untuk bisa memupuk harta yang lebih banyak. Itu rakus namanya. Kan? Itu semua penyakit hati. Dan itu yang harus dilawan ya. Dalam prinsip Islam tadi. Artinya, penyakit hati yang bernama asa dengki tadi muncul pada diri seorang karena dia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan aku semata untuk kemegahan dan kepuasan dalam hidup. Untuk dia senang aku tadi. Jadi ini karena orientasi aku tadi, ananiah tadi. Dia mengabaikan dimensi ilahiyah. Bahwa pada orang lain sama makhluk Allah, dia juga punya hak. Karena sama-sama makhluk Allah, Allah juga tentu bisa memberi kebaikan. Contoh tadi, Allah memberi kekuasaan pada yang dia sukai dan mencabutnya dari orang sukai, ya kan? Allah memberi rezeki pada yang disukai dengan patokan-patokan. Innallaha yarzuqu liman yasha wa yaqdir. Sungguhnya Allah itu memberikan rezeki pada orang yang disukainya dan mematoknya. Jadi kalau kita ada dimensi ilahiyah di dalam melihat fakta-fakta tertentu, kita bisa ngaitkan orang lain, oh iya dia bagiannya dia lebih, aku segini bagianku aku bersyukur, kan gitu. Nah, karena itu orientasi yang sepenuhnya berlebihan kepada untuk aku, demi kepuasan aku, demi kesenangan aku di dunia ini, itulah antara lain yang menjadi penyebab munculnya sifat hasad dengki. Tidak suka atau benci melihat orang lain berlebih dari diri. Lebih baik dari diri. Jangan, ya. Tidak suka melihatnya lain, tapi dia senang melihat orang lain susah. Kurang kan. SMS. Kan ada banyak. Yang kayak gitu tuh banyak tuh orang juga dalam pergaulan. Penyebabnya apa? Tadi kan ditanya penyebabnya, akar penyebabnya adalah orientasi pada aku tadi dan melupakan dimensi ilahiyah. Oke, itu ya. Nah, ini terkait dengan penyebab tadi. Nah, untuk menghilangkannya tentu yang diperlukan memperkuat kesadaran imani tadi melalui itu juga yang disebut dengan riyadhah. Nah, kalau nggak salah udah pernah menyampaikan itu ya. Latihan ruhani, self-examination untuk menghilangkan penyakit hati yang buruk tadi dari diri kita dengan menumbuhkan kesadaran akidah tauhid kita, yaitu bahwa ada dimensi ilahiyah pada setiap tindakan perbuatan kita, apa yang
mulai dari ada dalam hati kita, apa yang ada dalam hati kita, sampai kepada emosi kita, dan juga pada tindakan kita. Ya, jadi tahu ya penyebabnya, akar penyebabnya orientasi pada aku yang berlebihan, dan juga karena nafsu untuk bisa mendapatkan kepuasan-kepuasan tadi dengan keakuannya tadi. Karena itu cara untuk bisa keluar dari penyakit hati tadi yaitu dengan melakukan latihan ruhani, tahalli, mengosongkan sifat-sifat tidak baik tadi dan mengisinya dengan sifat-sifat yang baik, dengan pemurah, dengan baik hati dan sebagainya. Jadi asa dengkinya ini kan di muka Allah, tidak ada kebaikan, dan juga secara sosial saya akan diasingkan dalam pergaulan. Ya silakan yang lain menjawab pertanyaan yang ada. Udah paham ya kira-kira apa penyebabnya ini? Penyebab hasad dengki, penyakit hati tadi apa penyebab? Buka lagi dong kameranya. Kamera terutama. Oke. Silakan. Ayo, Moza. Moza ini kelompok yang presentasi atau yang mau bertanya nih Moza? Yang presentasi, Bu. Yang lain siapa nih? Sakila ini yang presentasi atau apa? Buka ini kalian. Buka kamera. Izin jawab pertanyaannya Safira. Dampak sosial yang terjadi dari sifat hasad. Dampak yang bisa terjadi itu hubungan sosial antar pelaku hasad sama orang lain itu jadi nggak harmonis. Dan pelaku yang memiliki sifat hasad bakal dijauhin oleh orang lain sehingga pelaku tersebut tuh menjadi orang yang bermasalah dalam kehidupan sosialnya dan bisa menyebabkan perselisihan, baik perselisihan yang tergolong ringan maupun perselisihan tergolongan berat. Misalnya itu yang dapat menempuh jalur hukum seperti pembunuhan, penculikan, serta pencurian. Hal tersebut juga dapat menjadikan kehidupan sosial si pelaku yang bersifat hasad itu menjadi lebih bermasalah dan nama baiknya menjadi tercemar. Itu aja, Bu, jawabannya. Oke, silakan. Yang lain? Yang lain ada nggak yang tambahan jawaban? Tadi kan ada beberapa pertanyaan tuh. Akila ini kelompok yang presentasi atau yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Akila. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Dampak psikis terhadap sifat hasad, dampak psikis apa yang bisa terjadi karena sifat hasad? Terima kasih. Ya, dijawab. Saya ingin ada kalian ngangkat contoh-contoh nih. Ada nggak yang ngangkat contoh-contoh nih? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan peer group dan sebagainya. Ayo, angkat contohnya. Itu berdampak buruk dalam pergaulan. Itu yang perlu, coba deh. Silakan. Siapa aja sih? Coba saya lihat dulu siapa aja nih kelompoknya nih. Panggil nama kalian ya. Coba dulu. Nih. Sholat ini. Safa Absari, Safa Sabika. Sholat ya. Ini Rahul Ahmad. Nah ini kok ada beda nih ya? Yang penyakit hati nih. Nah ini Rahul
jawabannya ini kan tentang sholat juga nih yang ngirim nih Rizka nih. Hah? Gimana nih? Terus kemudian Sapa Sabika, Safira, Yuda Septiadi, Fahri Irfan. Kemudian, Assalamualaikum Bu, saya Rizka, perwakilan kelompok terpilih mengumpulkan PPT fungsi sholat dan puasa. Rahul Ahmad, Rizka Berliana, Rizky Dwiki, Moza, Gefri Daryando. Iya Ibu, maaf itu belum ganti tadi judulnya. Maaf Bu, bisa ganti Bu. Itu usah dua, kalian ngerjain sama nih. Enggak Bu, cuman tadi kopian teksnya tadi saya pinjam sama kelompok 2. Salah judul aja Bu. Oke, silakan. Ini siapa lagi nih, coba. Rahul Ahmad. Tapi Rizky tadi udah banyak bicara. Rahul Ahmad. Karena mereka mungkin pernah dengar nggak? Ini sebenarnya kita tidak beda ya. Tadi Akhir-akhir ini lagi viral. Ya, jadi ada namanya Ustazah Halimah Alaim. Nah, beliau ini seorang ustazah. Ketika Ibu yang mau jawab pertanyaan. A Day in My Life jadi pedagang mango sticky rice dadakan. Oke, jadi step pertama aku memilih untuk produksi ketannya dulu. Kenapa harus ketan dulu? Karena ini tuh lumayan agak ribet, makanya wajib banget kita produksi lebih awal daripada yang lain. Jujur untuk produksi A Day in My Life versi Weekend Produktif. Now somebody, anybody, everybody scream. Pendam rezeki lancar, lakukan hal ini. Pendam rezeki lancar, lakukan. Segalanya karena misalnya tetangga sesuatu yang ada rasa ini dan itu asal I didn't know I could love something this much. Dan selanjutnya itu ada kayak memancing adanya penyakit fisik pikirannya senantiasa diliputi nafsu marah dan ketidaknyamanan jiwa yang kayak tadi selalu berjiwa berbenci fitnah aib pernah jadi dan dengki. Dan yang terakhir itu kayak menjauhkan diri dari aktivitas positif karena energinya pasti terkuras dengan sifat hasad jiwanya. Apabila ada orang beli ini iri dengki jadi kegiatan positifnya itu berkurang lebih banyak ke hal-hal negatif yang mencakupi dirinya. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Go through the darkest of days, having some heartbreak away. Never let you go, never let me down. Jadi tadi pertanyaannya adalah Hari ini Moana mau jalan kaki.
Jalan kemana ya? Bismillah. Gampang, concealer, tuh, tepung terigu dikit. Wow, I'm so proud of you. This is corksicle. Lo nggak bisa Cat biasa. Mimpi-mimpi serta harapanmu. Saya izin bertanya jalan dari kelompok 7. Bahaya apa saja yang akan terjadi jika seseorang memiliki sifat hasad? Terima kasih. Jelas nggak pertanyaannya? Ya, sudah jelas ya. Saya tampung dulu. Oke. Ya, lanjut. Saya Gina Fitria dari kelompok 6 izin bertanya. Kan di presentasi tadi katanya orang yang punya sifat hasad, dengki itu cenderung membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan dirinya sendiri. Dan dia tuh nggak ngerasa senang dan nggak ngerasa puas sama pencapaian yang didapat oleh orang lain. Nah, cara kita menyikapi orang yang memiliki sifat hasad dengki itu gimana sih? Makasih. Sorry, Gin, tolong diulangin lagi pertanyaannya. Kan tadi pas di presentasi katanya orang yang punya sifat hasad, dengki cenderung membandingkan kehidupan dia sama kehidupan orang lain. Dan dia tuh nggak ngerasa puas sama pencapaian yang didapetin sama orang lain. Nah, cara kita nyikapin orang yang memiliki sifat hasad dengki itu gimana sih? Oke, ditampung dulu ya. Lanjut. Kalau belum ada yang bertanya dari yang lain, dijawab dulu aja ya. Ibu izin jawab pertanyaan dari Fieza. Silakan. Tadi kan Fieza nanya bahaya apa ya jika kita memiliki sifat hasad. Dia itu selalu keberatan dan tidak ridho dengan ketetapan atau takdir Allah, karena orang yang memiliki sifat hasad itu membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dihasatinya. Nah, terus yang kedua itu suka ngerasa gelisah, terbakar, jengkel karena nikmat Allah kepada hambanya tidak terhitung. Terima kasih, Moza. Iya, sama-sama. Nggak diangkat dimensi ilahiyah, dimensi aku, anaknya. Gimana cara kita keluarkan, membersihkan itu gimana caranya? Tadi ada pertanyaan. Ini apa? Kesadaran kita dengan adanya intervensi dari Allah ya dalam setiap gerak kehidupan kita ini, itu sebenarnya bisa mengontrol ya dorongan-dorongan untuk kita mengutamakan hanya diri kita sendiri. Dorongan keakuan tadi yang tak boleh orang lain punya. Oh, akulah kan gitu. Itu kan keakuan. Itu bisa dikendalikan ketika kita punya kesadaran ada bahwa Allah itu punya otoritas penentu segala kehidupan, sampai daun ya kan, daun dari pohon tadi jatuh pun itu tak terlepas dari
miskin ya Allah. Ada hadisnya mengatakan. Artinya apa? Kalau ada kesadaran pada dimensi ilahiyah tadi, itu adalah kesadaran iman kita. Allah yang ngatur semuanya. Tentu kita akan mengabaikan itu. Saya ini seperti ini, bersyukur saya sudah mendapatkan ini, dia mendapatkan itu. Saya bersyukur sudah dapat bagian ini, dan hidup saya cukup nyaman, senang, tak mengganggu orang lain. Demikian juga dia juga hamba Allah, tentu dia punya hak untuk mendapatkan rezeki dari Allah dalam caranya Allah, kan begitu. Berarti dimensi ilahiyah tadi itu dalam psikologi Islamnya, Islam dan psikologi ini, kita itu yang kita harus jadikan satu konsep ya, untuk bisa mengatasi problem-problem batin kita kan. Nah, jadi ada kesadaran bahwa ini akan berdampak buruk dan ini tak disukai Allah, karena sebenarnya kita mengingkari nikmat Allah yang rata untuk semua makhluknya di muka bumi. Kan itu intinya. Ya, dan orang sadengki itu hanya merajalela depan diri seseorang yang sama sekali nggak ingat Allah, mungkin nggak beragama ya kan, nggak tahu bahwa Allah bisa membolak-balikan kehidupan ini seketika. Nah ini masalahnya ya. Jadi kalian perlu lihat juga sisi itunya. Dan ketika kita memang punya objek di situ, ada objek atau subjek orang-orang yang kita teliti terkait dengan penyakit hati yang bernama hasad dengki ini, itu akan kelihatan di situ. Apakah dia punya keyakinan agama yang kuat? Apakah dia punya kesadaran bahwa Allah punya otoritas dalam mengatur semua yang ada dalam makhluknya ya, dalam kehidupan di muka bumi ini? Begitu ya. Jadi kita coba lihat di situ. Ya, lanjut silakan. Ya, silakan. Yang lain kan tadi ada 2 pertanyaan. Ayo, silakan. Ada nggak kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. Aku pada diam sih. Kelompok 1 nih yang presentasi tadi. Ada sesuatu kan, apa yang membuat kalian diam ini? Kemudian kelompok 2 nak. Ibu mau jawab pertanyaannya Gina. Dalam sebuah kalimat. Tadi kan Gina nanya, gimana sih cara kita menyikapi teman yang memiliki sifat hasad atau dengki? Yang pertama itu kita ridhoi sebagai bagian dari qadar Allah, bahwa ujian yang menimpa kita itu terjadi atas izinnya Allah. Yang kedua itu kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita tetap harus berperilaku baik ke orang, ke teman yang memiliki sifat hasad atau dengki kepada kita. Itu aja, Bu. Terima kasih. Sudah terjawab pertanyaanmu, Gina? Ya udah, Bu. Makasih, Moza. Ya, sama-sama. Orang yang dihasad Kenapa? itu biasanya dia Kenapa cuek aja. ada unsur utama dalam Malah sebuah peduli kalimat amat kan gitu, karena dia merasa dia lebih ya kan. Bisa jadi karena itu dia merasa kalau orang sadar pada saya berarti saya lebih kan gitu ya kan. Artinya yang sakit terbakar sendiri adalah mereka yang hasad tadi. Nah, karena apa? Memang bagus tadi usul dari Moza tadi ya kan, sampaikan Moza bahwa ya kita tetap baik biasa-biasa aja gitu, seolah nggak terjadi apa-apa. Nah itu lebih baik untuk bisa memperbaiki, bahkan untuk tumbuhnya kesadaran dari yang hasad dengki tadi. Nah dia kok tetap baik dengan saya, dan kemudian juga
saya kok bisa marah, benci, nggak suka sama dia kan begitu. Itu bisa menumbuhkan ada triggernya begitu dari sikap baik yang ditunjukkan oleh mereka yang dihasati tadi. Beda ya. Kalau misalnya apakah ini karena waktunya siang ya agak berbeda nih Pak. Kalau pagi itu penuh semangat. Kalau ditukar kelasnya gimana? Ya, ini pagi kemudian itu siang kita ganti gitu. Kita ganti-gantian. Minggu ini. Tapi nanti susah juga ya sebenarnya. Kalian punya ini di waktu pagi ada mata kuliahnya? Hanya mata kuliah ini saja atau ada mata kuliah pagi? Ada mata kuliah pagi, Bu. Oh gitu, ya dapat nggak usah sama sekali. Saya ini dua kali nih ya kan, kalau saya lihat semester tahun lalu juga sama. Yang kelas B itu tidak seaktif yang kelas A yang pagi hari ya. Oke, tapi saya kira bukan karena itu. Ini terutama pada orang-orang kalian tetap aja semangat lah kan. Tidak semua juga ada kelas pagi. Silakan. Masih adakah? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tadi sampai kelompok 5 ya? 3, 4, 5. Siapa lagi nih yang bertanya? Kelompok 6 siapa? Aku 7. Ikan Sam mau bertanya ya? Enggak, Bu. Gina tadi kelompok 6. Oh, sama kelompok 6. Yang 7 siapa nih? Coba Fahri Irfan. Halo? Fahri Irfan? Fahri Irfan? Yang inbound ini. Kalian kan mestinya kan dari kampung halaman ke sini itu lebih aktif atau oi. Fahri Irfan? Iya, Bu. Nah, gitu dong. Bertanya. Kelompok berapa Fahri Irfan? Kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, Ibu. Oh, ini akan presentasi setelah ini? Iya, Ibu. Oh, gitu. Ya udah. Siapa lagi nih? Naura Rizky. Naura. Pasang nama juga. Naura. Setelah absen tinggal pasang nama nih Naura. Ya, Bu. Hadir, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Udah tadi kelompok saya menanyakan perwakilannya Fiza, Bu. Oh gitu. Kelompok 7 siapa wakilnya? Adakah wakilnya kelompok 7? Adakah wakilnya kelompok 7? Kalau enggak, kita cukupkan ya untuk kelompok ini sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah ini kelompok 1 sudah selesai. Tapi kalau bisa ada tambahan subjek yang diteliti ya. Tolong ditambahkan itu untuk bisa memperkaya hasil penelitian kalian. Baik. Oke. Silakan lanjut. Kelompok 2 sekarang. Silakan kelompok 2. Baik, saya izin share screen ya, Bu. Oke, silakan siapa?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang fungsi sholat dan puasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Perkenalkan, nama saya Safa Absari. Nama saya Safa Sabika. Nama saya Safira Nurfitriana. Saya Yuda Septadi Hendra. Saya Farah Irfan. Yang pertama ada pengertian sholat. Secara etimologi, sholat mengandung arti berdoa, memohon kebaikan, dan pujian. Adapun sholat secara terminologi adalah perkataan dan perbuatan, sekalipun itu perbuatan hati yang diawali dengan takbir, yang bersamaan dengan niat, dan diakhiri dengan salam, yang dengan beberapa syarat tertentu. Lalu di sini ada ayat tentang sholat, surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Next. Selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Dalam perspektif psikologis, sholat mampu membantu seorang muslim melawan stres dan rasa takut. Dan banyak studi psikologis yang mendukung hal ini, seperti penelitian Michael yang menemukan bahwa saat seorang muslim mengalami stres, maka dengan sholat kita akan mampu melihat situasi yang membuat kita stres dari arah yang lebih positif, sehingga mampu menenangkan kita secara fisik maupun psikologis. Next. Ada 4 manfaat sholat dalam perspektif psikologis. Yang pertama, pengalaman damai dan inspirasi. Jadi, sholat membuat muslim merasa dekat dengan Allah, dan kita juga merasa Allah akan melindungi kita dari rasa kesepian dan terisolasi. Kedekatan dengan Allah selama sholat ini disinyalir mampu menyembuhkan diri seseorang, karena kita yakin bahwa Allah akan selalu bersama dan menolong kita. Yang kedua, penyelesaian dan solusi terhadap masalah. Jadi, sholat mampu membuat seseorang memiliki keyakinan dalam menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, kerendahan hati. Seorang muslim akan mampu menghayati kekuasaan Allah sehingga mampu rendah diri dan meminimalisir egoisitas. Dan terakhir, memaafkan. Jadi, sholat membuat seseorang mampu memaafkan dirinya sendiri dan orang lain. Karena sholat akan membuat mereka merasakan bahwa Allah memaafkan semua kesalahan hambanya. Dan proses memaafkan, khususnya memaafkan sendiri, sangatlah penting untuk kesembuhan personal. Karena mampu membuat seseorang menyelesaikan perasaan bersalah yang berperan dalam pembentukan depresi. Next. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai ajaran pokok dalam Islam, ajaran sholat tidak sekedar hanya dilihat dari ibadahnya saja, melainkan juga sebagai amalan yang di dalamnya banyak mengandung
pembelajaran yang berhubungan dengan medis maupun psikis. Pelaksanaan sholat ternyata punya implikasi terhadap psikis juga. Misalnya ketika sedang mengalami stres, maka dengan sholat kita akan mampu melihat situasi yang membuatnya stres dari arah positif sehingga mampu menenangkannya secara fisik maupun psikologis. Lanjut. Adapun pengertian dari puasa, bagi umat Islam puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Dengan niat, beberapa syarat Al-Quran mengungkapkan bahwa puasa adalah aktivitas ubadiyah agar orang-orang beriman mencapai derajat takwa. Dan dalam kajian tentang nilai-nilai rohaniah, puasa merupakan bentuk tes keimanan bagi kaum muslim dan menguji kapasitas ihtisab atau keikhlasan. Puasa juga dapat mensucikan badan dan mempersempit jalan setan. Oleh karena itu, puasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan maksiat, tetapi tujuan mulia dan suci. Kemampuan pengendalian diri dalam puasa akan memberikan ketenangan hidup, di mana ketenangan hidup ini akan memberikan mental yang sehat. Lanjut. Adapun fungsi dari puasa terdapat di dalam Al-Quran pada ujung ayat surah Al-Baqarah 183 disebutkan tujuan ibadah puasa agar setiap orang mengerjakan memperoleh derajat ketakwaan, yaitu yang dapat mewujudkan kesadaran diri bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, mengawasi dan melihat semua perbuatan kita. Aspek-aspek pengendalian diri yang terkandung dalam ibadah puasa antara lain adalah yang pertama, puasa untuk meredam amarah dan kesehatan emosional. Dan yang kedua, sebuah puasa melatih kesabaran. Ketiga, puasa meningkatkan kecerdasan emosional. Dan yang keempat, puasa untuk membentuk kematangan diri, konsistensi, dan kejujuran. Surah dan ayat puasa di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, surat dan ayat puasa di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idattum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib diganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Next. Puasa dalam kesehatan fisik dan psikis. Penelitian lain yang dilakukan Sri Astuti Julianti mengungkapkan bahwa puasa memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan fisik dan psikis.
yaitu manfaat puasa bagi kesehatan fisik adalah mencegah penyakit jantung, menambah sel darah putih, menghindari penyakit kanker, menghindari penyakit diabetes, mengurangi kecanduan merokok. Sedangkan manfaat bagi kesehatan psikis antara lain satu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu memupuk kepedulian sosial, meredam amarah, dan meningkatkan kecerdasan. Next. Simpulan tentang teks di atas yaitu puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman sebagaimana diwajibkan agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga dapat mencegah dari berbagai macam penyakit yang timbul dikarenakan pola makan kita yang berlebihan. Makanan yang berlebihan gizi belum tentu baik untuk kesehatan karena overnutrisi dapat mengakibatkan kegemukan yang dapat menimbulkan penyakit degeneratif seperti kolesterol dan trigliserida tinggi dan jantung koroner. Terima kasih. Dikembalikan pada moderator. Baik, sekian dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini ada beberapa catatannya dari saya nih. Yang pertama seperti pada yang kelompok yang pertama tadi mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Tentu apa yang diangkat di sini didasarkan pada fakta ya. Seperti contoh, coba dilihat pada manfaat atau tinjauan sholat dari sisi psikologis. Coba diangkat slide-nya itu. Yang sholat dulu. Sholat dari sisi psikologis tadi ada berapa di bawah? Lanjut. Nah, ini kan ada nih pengalaman damai dan inspirasi. Apa nih? Ini gimana menjelaskan pengalaman batin yang damai dan penuh inspirasi? Ada pertanyaan. Apakah semua orang salat dia merasakan kedamaian tadi? Atau ada orang yang salat dia nggak merasa apa-apa sama sekali? Nah, jadi gimana nih cara kerjanya kok akhirnya bisa ada pengalaman damai? Seperti apa cara kerja psikologisnya? Bisa nggak dijelaskan? Dari pengalaman rohani. Ini termasuk nih. Penyelesaian dan solusi terhadap masalah. Seperti apa itu? Ini kan statement-statement semuanya yang memerlukan dukungan fakta, ya bukti-bukti dari pengalaman empirik kan gitu nih. Dari mereka yang musolli tadi, melakukan sholat. Ya? Nah, coba dijelaskan. Kalau karena nanti bisa jadi ya dia ini kita rukuk sujud tidak merasakan kita ini bukan siapa di hadapan Allah yang Maha Besar. Coba ada dijelaskan seperti apa itu dari fakta-faktanya tadi, fakta proses psikologis mental kita ya saat kita sholat sehingga melahirkan itu tadi. Seperti apa itu? Boleh nggak dijelaskan oleh kelompok ini? Termasuk nanti untuk yang ini puasa juga seperti itu. Walaupun kalian tuh ngangkat tadi ini ya, ada hasil penelitian dan sebagainya. Coba ada dijelaskan. Baik, izin berdiskusi sebentar. Oke, silakan.
dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dari dalam diri dia tadi. Ya, ini kan ini. Nah, ini boleh. Orang seperti ini juga bagaimana dia saat dia sholat dan bagaimana dia mengontrol dirinya, pikiran-pikirannya dan perasaan dia tadi, kesadaran dia nih terutama untuk tetap fokus ya kan, merasakan Allah hadir tadi saat dia sholat. Oh, ini yang perlu kita coba kan, kita perlu mengetahui itu dari mereka yang soleh kan. Dalam kategori tingkatan jiwa yang dalam pertarungan antara dirinya dengan dimensi ilahiyah. Antara dirinya yang dipengaruhi oleh hati tadi, kotoran hati, dan juga oleh hawa nafsu tadi, dan juga godaan setan. Nah, jadi reality principle-nya tadi itu ada godaan setan dari lingkungan, macam-macam itu yang mengganggu. Ingat ini, ingat kunci motor, ingat mobil nih, tempatkan di mana tadi, itu kan bagian dari apa? Reality principle itu yang godaan setannya ada di situ. Dan mengganggu mindfulness kita, khusyuknya kita fokus kepada Allah. Mungkin ini yang perlu ditambahkan penjelasannya. Apalagi nih penyelesaian dan solusi terhadap masalah. Seperti apa itu? Solusi masalah tadi ada ikhtiar kan di situ. Ada daya dorong kita, dan niat, daya dorong dari dalam, tekad untuk menyelesaikan masalah. Dan ada instrumen, ya, instrumen, alat yang kita gunakan untuk bisa menyelesaikan masalah tadi. Karena itu ketika kita mengatakan penyelesaian dan solusi terhadap masalah, seperti apakah cara kerja fungsionalnya sehingga bisa melahirkan itu pada orang-orang yang sholat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan statement-statement ini. Kalau kita nggak ada subjek. Nah, misalnya kerendahan hati. Nah, kalau ini bisa jadi orang yang sholat dengan mindfulness tadi. Oh, dia itu merasa Allah hadir. Ketika dia merasa, dia ini berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba sudah menzalimi diri, berbuat aniaya terhadap diri hamba, ya Allah. Itu terasakan betul saat dia sujud misalnya. Oh, hamba ini bukan siapa-siapa, itu doa nabi-nabi kan seperti itu. Sehingga dia merasa pada waktu itu dia merasa kecil, air matanya tanpa dia disadari dia dia merasakan itu, keluar air matanya. Merasa dia begitu rendahnya di hadapan Allah. Begitu lalainya dia terhadap Allah. Jadi ada kesadaran dirinya itu belum optimal di dalam berhadapan dengan Allah. Kan gitu tuh. Nah, ini yang memaafkan ini tadi juga nih. Mungkin kita nah itu doa-doa tadi Rabbana zalamna, kita minta maafnya pada Allah. Nah ini memerlukan dukungan faktual yang valid gitu ya, untuk bisa kita menghasilkan statement atau pernyataan seperti ini. Dan tentu perlu itu kita lihat pada objek penelitian kita atau subjek penelitian kita, orang-orang yang melakukan sholat dalam jenjang paling tidak yang nafsul lawamah tadi, pertarungan antara kesadaran imani dengan nafsu yang masih mengganggu dalam dia bersolat tadi. Dan juga tentu orang yang sudah sampai pada tingkat jiwa yang tentram tadi, yang memang lebih banyak dia mengendalikan hawa nafsunya. Dia sudah mampu mengendalikan dirinya. Dia sudah sampai pada pendekatan optimal kepada Allah. Nah, ini satu catatan dari saya ya, karena itu penting ini adanya subjek penelitiannya. Kita melakukan penelitian, ada proses di sini, proses saintifik untuk mengidentifikasi, mengetahui, memahami, memaknai fakta-fakta yang kita lihat dan kita amati dari subjek penelitian kita, untuk bisa nanti kita menghasilkan simpulan-simpulan yang berbasiskan pada fakta yang kita amati, kita ketahui, kita maknai di situ. Ya,
Oke, termasuk juga tadi yang terkait dengan puasa itu bisa. Puasa itu kalau dengan kesadaran imani tadi, dengan kesadaran diri sepenuhnya ada dimensi ilahiyah di situ, insya Allah kita merasakan untuk self regulation. Dan di situ ada kendalian diri, pengatur diri. Misalnya puasa, yang tahu kita puasa dan tidak itu adalah kita dan Allah. Nggak ada orang puasa di rumah ada makanan enak. Bisa saja yang masih tingkatan nafsul ammarah tadi, udah makanan nggak ada yang lihat ini, bisa juga kan? Nggak tahu tuh puasa itu yang paling tahu adalah dirinya sendiri dan Allah, malaikat yang mencatat. Berarti perlu ada nih, ada self regulation pada puasa, ada pengendalian diri tadi. Pada tingkat, pada nafsul lawamah yang terjadi pertarungan tadi saya kira itu sudah juga. Hanya mungkin pemaknaan dan sebagainya. Nah ini yang kita perlu cari pembuktiannya dari fakta-fakta tadi yang kita teliti. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nggak yang lain? Silakan deh, kelompok lain. Silakan mendiskusikan hasil presentasi dari kelompok 2 tadi. Silakan saya kembalikan kepada ini ya, kepada moderator kelompok ya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Saya Siti Rasya, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Mengapa ibadah sholat dapat menumbuhkan sikap rendah hati? Terima kasih. Ya Rasya, terima kasih. Oke, izin bertanya, siapa? Silakan Rizky. Saya Rizky Dwi Kiananto dari kelompok 1, izin bertanya. Jadi, mengapa dengan berpuasa itu bisa meningkatkan jiwa sosial terhadap orang-orang di sekitar? Oke, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Maaf Rizky, kurang jelas tadi apa pertanyaannya? Ya, kenapa dengan berpuasa itu dapat meningkatkan jiwa sosial terhadap orang-orang di sekitar? Sudah jelas? Ya, jelas. Terima kasih ya Rizky. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalkan belum ada pertanyaan, izinkan kami untuk berdiskusi dulu Bu, untuk menjawab 2 pertanyaan yang tadi. Silakan. Silakan. Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Wiki. Kenapa berpuasa dapat meningkatkan jiwa sosial terhadap orang-orang di sekitar? Jadi
Buka kameramu deh Safira, kalau nggak ada masalah dengan gadget. Jadi karena ketika kita berpuasa itu seakan-akan kita tuh kayak ngerasain apa yang orang-orang yang kekurangan itu rasain. Jadi kita lebih simpati ke orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang lebih kekurangan, dan itu yang membuat kita jadi apa ya, ningkatin jiwa sosial kita. Oke, siapa lagi yang mau bertanya ini? Ada nggak kelompok lain? Tadi yang belum tuh kelompok 7 dan 8. Silakan sekarang bagi kelompok 7 dan 8. Ya, silakan. Saya lihat dulu nama kelompok 7 ya siapa. Saya dari kelompok 7, Bu. Ya, silakan. Saya Rizka dari kelompok 7 ingin izin bertanya, gimana sih cara kita itu pas sholat agar pikirannya kita tuh nggak kemana-mana gitu. Udah gitu. Oke, silakan. Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Rizka, Bu. Ya. Jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana cara agar pikiran tidak kemana-mana atau biar khusyuk pas sholat. Jadi yang pertama itu kita menyiapkan diri sebelum sholat. Maksudnya adalah kita niat, benar-benar niat untuk sholat itu sebelum sholat. Terus habis itu yang kedua kita usahakan untuk bersikap tenang saat sholat, tidak tergesa-gesa. Terus habis itu yang ketiga, sholat di awal waktu. Karena kalau misalnya kita sholat pas mepet waktu, itu kan kita jadi tergesa-gesa sehingga pikiran tidak fokus, pikiran jadi kemana-mana gitu. Terus yang keempat, sedikit-sedikit berusaha untuk memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Jadi kita benar-benar apa ya, istilahnya kayak mendalami gitu apa yang kita bacakan. Dan kalau bisa juga kita pahamin arti dari bacaan kita tuh apa gitu. Terus yang terakhir itu, sholatlah sembari mengingat tentang kematian. Karena kalau misalnya kita mengingat kematian kan jadi kayak apa ya, kita jadi lebih khusyuk gitu, lebih mau apa namanya, iya sih gitu, jadi lebih khusyuk gitulah sholatnya gitu. Karena mengingat kematian. Seperti itu, Rizka, apakah udah jelas? Udah jelas, cukup. Makasih, Safa. Oke. Makasih, Rizka. Ya, yang lain kelompok 8 sekarang. Ayo. Ada satu hal untuk kelompok ini ya. Kalian perlu usahakan ini ada subjek atau kelompok yang diteliti terkait apa yang kalian penelitian kalian ini. Dan kalau bisa itu ditambahkan fakta-fakta realnya yang ditemukan ya dari pengalaman para subjek yang diteliti tadi. Jadi nanti untuk yang lain juga nih yang belum presentasi, tolong kalian betul-betul melakukan mini riset tadi, tapi ada yang diteliti gitu. Karena kita mencoba pertama mencari, tentu ada rujukan ayat-ayat dari setiap topik tadi yang diangkat kan gitu. Kemudian kita mencoba mengkaitkannya tadi dengan pengalaman real di lapangan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Karena itu kita memerlukan subjek di situ. Subjek penelitian. Kalau dia kualitatif bukan subjek, bukan sampel namanya, tapi kita sebut subjek saja. Karena kualitatif itu dia tidak pakai mewakili, tapi dia fokus kepada apa yang diteliti tadi.
secara kualitatif. Dan yang ketiga, kita mengangkat dari subjek yang kita teliti tadi, dimensi-dimensi psikologis dari pengamalan ya, konsep-konsep pemikiran Islam tadi yang menjadi topik kita. Misalnya nih, kalian kan jelas, misalnya hasad dengki sudah dijelaskan artinya ini, Nur Al-Ghazali dan sebagainya gini ya. Tetapi kita mencoba juga melihat, karena itu merupakan sebuah fakta ya, fenomena batin mental. Perlu juga kita cari nih di psikologi apa namanya. Misalnya kalau dalam psikologi anak itu ada yang disebut dengan sibling rivalry. Itu awal dari iri hati itu ada di situ karena persaingan antar saudara sekandung. Ya, persaingan dalam mendapatkan perhatian, persaingan dalam mendapatkan pengakuan. Nah, yang asal dari sibling rivalry tadi, kan itu tadi yang menyebabkan iri hati, kemudian lama-lama tuh kalau dia sudah parah jadi dengki ya kan, hasad dengki, marah dan sebagainya. Awalnya iri hati aja, oh aku mama beliin dia mainan itu, kalau aku nggak dibeliin mainan, itu kan baru dasarnya ada situ, ada persaingan rivalry antar saudara sekandung dalam menerima kasih sayang, dalam mengharapkan dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dalam mendapatkan pengakuan dari orang tua. Nah, sampai dewasa tetap ada juga kompetisi tadi, nggak pernah bisa, dia selalu ada dalam hubungan atau dalam interaksi antar manusia tadi. Ada rivalry di situ. Dalam mendapatkan, termasuk dalam mendapatkan pengakuan akunya tadi, ya kan? Dari lingkungan, dalam mendapatkan penilaian, dalam mendapatkan penerimaan, pengakuan, penilaian, dan penghormatan tadi. Jadi ada akar masalah, ada akarnya, ada akar konseptualnya dari psikologi. Itu kita lihat bagian dari satu kecenderungan manusia dalam hubungan satu dengan lain itu ada rivalry di situ dalam memperebutkan sumber daya, termasuk sumber daya dan sifatnya fisik, dan juga termasuk yang bersifat non fisik tadi, gitu loh, kan gitu. Nah ini tentu perlu kita kemukakan itu dari pengalaman manusianya sendiri. Di situlah diperlukan subjeknya, gitu loh, ya, yang kita teliti, sehingga ketika kita mengamati, menemukan, memahami ini faktanya, fenomenanya, kita menjadikan itu sebagai bukti dari pernyataan yang akan kita angkat sebagai hasil dari penelitian. Itu ya, itu secara konseptual psikologinya. Nah, yang sangat penting ini karena ini juga bagian yang inti juga dari Islam dan psikologi kita adalah bahwa dalam Islam tadi unsur kepribadian manusia itu kan ada berapa itu unsur kepribadian manusia menurut pemikiran Islam? Ayo, teman tahu? Tidak ada itu dipelajari itu. Ingat saya PT pertama kali itu. Ada 3, Bu. Apa saja itu? Ada Zara. Apa saja itu Zara? Silakan Zara, apa aja ya? Ini kan udah dijawab, Zahra.
Speak up, ini kan lagi proses pembelajaran. Silakan aja. Yang tiga tadi apa, Zara? Ada kalbu, akal, sama satu lagi kalau nggak salah nafsu manusia ya Bu. Apa? Ada kalbu, akal, sama satu lagi nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Nafsu dorongan jiwa ya. Terus yang lainnya nggak ada tuh. Dasar fisiknya nggak ada. Nggak ada mata telinganya. Hah? Gimana Zara? Berarti itu zat fisik, zat fisik ya, akal, kalbun di hati di situ, dan nafs tadi. 4 unsur. Sementara dalam psikologi modern hanya mind itu mental and body itu fisik. Jelas ya. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Nah, dalam melahirkan perilaku tadi itu ada fungsi-fungsi dari unsur kepribadian manusia dalam pemikiran Islam itu ada fungsinya itu dalam membentuk perilaku manusia. Mungkin boleh agak ada bandingannya itu dari Freud tadi. Unsur id, unsur ego, super ego itu kalau di kita mungkin kesadaran keimanan lah ya, dan di situ ada yang baik, kebaikannya ada di situ yang mengontrol kita kan gitu. Ya tadi ya nafsu tadi, kesadaran iman tadi ya di dalam hati kita, ya kan? Kemudian akal tadi ada proses kognitif di situ dibantu oleh indera tadi. Dan dari proses kognitif tadilah yang lahirnya perilaku kan begitu. Yang dilakukan tindakan tadi tentu memerlukan dukungan dari unsur-unsur fisik kita kan begitu. Nah ini perlu kalian paham nih cara kerjanya dari unsur-unsur kepribadian tadi. Ya. Oke, nah yang kedua dalam Islam. Dalam Islam kita ada dimensi ilahiyahnya dari keimanan kita itu ada di situ. Sumber kebenarannya itu pada keyakinan kita ada Tuhan Allah yang dia menurunkan pedoman hidup pada kita yaitu Al-Quran yang itu juga dicontohkan oleh Rasul bagaimana dia diaplikasikan di dalam kehidupan nyata di lingkungan kita. Jelas kan? Dimensi itulah yang menjadi dukungan kesadaran kita kalau disebut super ego dalam psikologi psikoanalisanya Freud tadi ya. Kalian udah belajar kan? Loh? Nah, lalu di dalam nafs tadi, dorongan-dorongan jiwa tadi, kalian coba baca surat Asy-Syamsu ayat 7-10. Lalu, ada di situ tentang jiwa ya kan? Wa nafsu wa masawaha, dan demi jiwa dan bagaimana penciptaannya yang sempurna. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Dan pada nafs tadi, jiwa kita tadi itu diilhamkan oleh Allah dua hal tuh. Kemegahan dunia, dorongan untuk kemegahan dunia, wa nafsunya ada di situ. Wa taqwa, dan juga kesadaran itu tadi. Yang ini boleh dan yang nggak boleh. Ada kemegahan nafsunya dan takwa juga. Kita di situ dibekali juga ini yang boleh, ini yang nggak boleh loh, kan gitu. Aflaha man zakkaha. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Karena itu ada tazkiyatun nafs tadi. Yang kita
dikendalikan dia, dan paling bawah tadi nafsu atau jiwa yang dikendalikan oleh dorongan hawa nafsu tadi untuk kemegahan hidup di dunia, kepuasan hidup di dunia, ya, yang lawamah dan mutmainnah tadi. Dan merugilah orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan. Coba kalian lihat surat Asy-Syams ya. Nah, jadi ada patokan-patokannya semuanya itu. Nanti kita coba lihat pembuktiannya dari pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari, gimana sikap tindakannya, bagaimana orang-orang itu bertarung di dalam tindakan buruk dan baik tadi, yang sepenuhnya yang juga didorong oleh nafsunya tadi, dan juga disediakan fasilitas oleh lingkungan dan sebagainya tadi, dan ada godaan setannya. Itu juga perlu mendapat perhatian dari kita ya, dalam psikologi ini. Dimensi ilahiyah, dimensi aku yang dikendalikan oleh dorongan hawa nafsu, dan juga hati yang banyak penyakitnya tadi. Dan dari dalam diri kita. Itu yang harus kita latih untuk kita bersihkan, dan juga untuk kita tingkatkan kualitasnya. Oke? Nah, kembali dalam berhadapan dengan Allah, posisi kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi, beribadah, jalankan amal soleh, itu kan pengabdian kita kepada Allah. Dan juga kalian baca tuh surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Coba baca itu. Jadi ada misi lain itu di situ. Ya, untuk berbuat apa di muka bumi. Ya. Nah, jadi ini nanti itu jadi perhatian bagi kalian ya. Ketika kita itu menjadi inti lah, menjadi dari apa yang kita diskusikan pada Islam dan psikologi. Kan ada yang bertanya lagi nggak? Jangan-jangan ini tinggal nama aja nih. Kalau tinggal nama aja ya udah kita berhenti aja deh. Ya, ada yang bertanya lagi nggak? Vina Octavia. Vina Octavia. Iya, Bu. Ada yang bertanya? Dari saya udah nggak ada, Bu. Kelompok berapa, Vina? Vina kelompok berapa? Vina, kelompok berapa, Vina? Ini ada nih. Kelompok 4, Bu. Yolanda. 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 Ini sudah nggak ada nih, nama aja dipasang nih. Yolanda. Irzi. Maharani. Irzi Maharani. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan kelompok mana nih, Irzi? Saya kelompok 5, Bu. Udah cukup. Oh, gitu ya. Selma. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan kelompok berapa? Dari saya nggak ada, Bu. Saya dari kelompok 3. Oh, sudah ada Salwati. Tifal. 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 Tuh, udah hilang, Siti Rasha. Siti Iya, Ibu. Rasha. Hadir. Kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Nah, juga sudah tadi. Damayanti dong. Damayanti. Iya, Ibu. Kelompok berapa Damayanti? Saya kelompok 4, Ibu. Tadi sudah diwakilkan oleh Siti Rasya pertanyaannya. Itu ya.
selesai ditanya. Iza akila Hadir, Bu. kelompok berapa? Kelompok berapa kita? Iza, kamu nggak tahu kelompokmu kita. Iza, Kelompok 7, Bu. belum nanya. Apa yang mau ditanyakan? Termasuk bertanya pada saya yang saya jelaskan terakhir tadi itu penting. Kalau kalian nggak ngikuti tadi, apa tidak ya? Tadi kelompok 7 sudah diwakilkan Rizka, Bu. Oh gitu. Ini saudara ini gimana nih? Ramadina. Saudara Ramadina ada? Ya, Bu. Ya, silakan. Tadi saya dari kelompok 7 juga, Bu. Sama. Oh, jadi nggak ada lagi. Udah kalau gitu kita selesaikan aja cukup di sini ya. Oke deh, nggak ada lagi yang mau bertanya. Tapi saya berharap kelompok 2 ini tetap menambahkan subjek yang diteliti untuk memperkaya fakta-fakta yang kalian perlu angkat untuk mendukung pernyataan-pernyataan yang kalian buat di dalam bahan presentasinya tadi. Ya. Jadi yang dinilai nanti yang sudah diperbaiki ya. Oke deh, untuk kelompok 1 dan 2. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Atau ada yang masih bertanya, saya kasih kesempatan nih 2-3 orang lagi kalau ada. Adakah? 1, 2, 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Gak ada ya? Ini ada Yuda. Berapa Yuda? Nggak ada, Bu. Ya oke deh, kalau itu mari kita tutup ya pertemuan kita ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pertemuan kita hari ini. Catatan 2 tadi, kelompok harus ada penyempurnaan, perbaikan penyempurnaan dengan menyertakan subjek yang diteliti atau objek kelompok yang diteliti. Dan ke depan diharapkan kalian betul-betul melakukan mini riset, dan tentu ada objek penelitiannya, ada metodologinya, dan juga dari situ kita bisa buat kesimpulan. Tentu tetap ada konsep-konsep yang dijelaskan terkait topik tadi, yaitu menjadi pisau analisa atau alat untuk memahami, memaknai dan menganalisis apa yang diamati dari pengalaman si subjek penelitian. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, sama-sama ya. Silakan di end ya Salwa ya.